Presiden Prabowo umumkan gaji guru ASN naik dan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp2 juta. Kapan janji ini bisa direalisasikan dan bagaimana mekanismenya? Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hardian Irvani dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo. Selamat malam Pak Lalu, Pak Heru. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam. Saya ke Pak Lalu dulu. Dari pernyataan Presiden Prabowo, apakah sudah ada informasi kapan ini bisa dicairkan, kapan realisasinya, terutama tadi pembagiannya untuk ASN, non-ASN, dan juga honorer? Baik Mbak Priska, jadi pada saat kami rapat terakhir dengan Mendikbudrismen sebelum Pak Presiden Prabowo mengumumkan di puncak peringatan Hari Guru, kami menegaskan bahwa agar kenaikan tunjangan guru non-ASN ini dan guru ASN itu bisa dilaksanakan Januari 2025. Nah, kami mempertegas itu. Nah, yang kedua, kami tentu sangat mengapresiasi Presiden Prabowo telah menetapkan kebijakan kenaikan tunjangan untuk guru non-ASN ini. Ini merupakan kebijakan yang sungguh luar biasa. Ini membuktikan bahwa di awal-awal masa jabatannya Pak Presiden Prabowo telah membuktikan janji-janji kampanyenya. Ya tentu dengan kenaikan tunjangan ini sangat berarti bagi guru-guru kita, baik non-ASN maupun guru-guru ASN kita, baik guru-guru honorer yang hari ini di swasta maupun guru honorer P3K. Nah, ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan kita. Prinsipnya kami Komisi 10 sangat mendukung dan sekali lagi mengapresiasi kebijakan dari Presiden Prabowo ini, Mbak Priska. Oke, kalau dari FSGI saya mau minta Pak Heru, juga pasti banyak yang ingin ditanyakan. Apa sebenarnya menurut FSGI yang harus diawasi betul dalam praktiknya agar betul-betul sampai ke tangan masing-masing guru sesuai janjinya, Pak Heru? Kalau begini Mbak Friska, kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia pertama mengapresiasi, tetapi tidak menyampaikan mengenai apa yang harus diawasi agar sampai, tetapi ingin meluruskan kondisi yang mana bahwa satu kali gaji untuk ASN, kemudian 2 juta non ASN. Nah ini kan besarannya sangat besar. Nah, sehingga angkanya itu menjadi 81,6 triliun atau ada penambahan sekitar 16,7. Nah, ini kan positif itu. Yang kedua, dengan adanya pemahaman seperti ini kemudian didengarkan oleh banyak orang, kemudian bergema, maka orang awam akan mengatakan, wah enak jadi guru, ada kenaikan satu kali gaji, kemudian ada kenaikan bagi non ASN. Selanjutnya di situ jumlahnya yang disampaikan oleh Presiden 1.932.666 guru yang akan memperoleh tunjangan sertifikasi di tahun 2025. Nah, sementara angka itu setara dengan 60,4%. Artinya nggak sampai 100% guru ini. Nah, berarti masih ada 35,6% yang belum tersentuh dengan adanya kenaikan ini. Artinya bahwa ketika jumlah guru sekitar 3.600.000, maka ada sekitar 1.600.000-an lah kurang lebihnya yang tidak akan memperoleh kenaikan gaji ini. Artinya bahwa kebahagiaan ini bagi guru ASN dan non ASN yang akan menerima tunjangan ini bisa berbahagia. Namun bagi yang tidak berbahagia atau kecewa, maka harus menambah kesabaran untuk berikhtiar. Oleh karena itu, Federasi Serikat Guru Indonesia mengajak kepada organisasi guru agar memberikan dorongan kepada Pak Menteri agar Pak Menteri sebagai amanah untuk memperjuangkan agar rekan-rekan guru yang tidak tersentuh ini harus diperjuangkan. Bagaimana nasib mereka supaya keekonomiannya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kepada Pak Presiden bahwa kesejahteraan. Nah, dengan kondisi seperti ini artinya ketika ini harus kita rinci, Mbak Friska, bahwa siapa yang memperoleh tunjangan sertifikasi satu kali gaji adalah ASN. Nah, ASN yang mana? Nah, sementara ASN yang dari 2008, 2009
sampai hari ini sudah menerima satu kali gaji. Apakah dengan kenaikan satu kali gaji ini akan mendapat? Tentu saja tidak. Nah, tentu saja bagi rekan guru di swasta yang sudah selama ini menerima tunjangan sertifikasi 1.500.000 kemudian menjadi 2 juta, artinya guru di swasta yang non ASN yang sudah menerima tunjangan sertifikasi selama ini 1.500.000, artinya ada kenaikan 500. Nah, kemudian siapa yang akan memperoleh 2 juta? Tentu saja adalah guru non ASN yang setelah lulus PPG tahun ini atau tahun yang lalu diajukan di tahun 2025, maka guru non ASN akan memperoleh gaji 2 juta itu iya. Nah, selanjutnya guru yang ASN yang akan memperoleh satu kali gaji itu yang bagaimana? PNS atau P3K yang dari 2021-2022 kemudian mengajukan permohonan melalui PPG, yaitu dalam PPG dalam jabatan, ketika sudah lulus 2023, 2024 atau lulus di 2020 yang akan mendapat satu kali gaji. Jadi guru-guru yang lama yang sudah menerima itu kemungkinan tidak akan mendapat. Nah, sementara guru-guru yang lama yang di swasta akan mendapat tambahan 500 sehingga bulatannya 2 juta. Seperti itu, Mbak, kalau kita lihat rinciannya. Nah, saya akan pertajam lagi ya rincian ini ke Pak Lalu. Jadi yang dapat 2025 dan yang belum dapat itu siapa? Tadi kan Pak Heru udah menyampaikan bahwa masih banyak yang belum dapat, dan 1 juta lebih bahkan jumlahnya. Nah, ini bagaimana DPR memetakannya dan agar jangan sampai dilupakan juga dengan adanya kenaikan untuk sebagian ini? Baik, jadi memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi bahwa guru kita hari ini ada 1,9 juta yang akan dibayarkan kenaikan tunjangannya, kan seperti itu. Nah, kemudian bagi yang ASN itu ditambah satu kali gaji. Nah, terkait dengan juklak juknis kenaikan tunjangan untuk guru-guru ini, kami di Komisi 10 belum menerima. Insya Allah hari Senin kami sudah mulai rapat dengan pihak Mendikdasmen. Nah, pada saat itulah nanti kami meminta untuk melihat formula. Kira-kira kenaikan ini diberikan kepada guru kita yang sudah lulus sertifikasi, kemudian ASN yang mana kategorinya seperti yang disampaikan oleh Pak Heru Purnomo tadi. Iya, kenapa harus jelas? Karena yang ada di gambar saat ini yang sedang kita sama-sama menonton itu Pak Andik. Saya pernah berbincang beberapa waktu lalu. Ini source-nya, dananya ini berada dari BOS, dari pemerintah daerah. Hanya kurang dari 300.000 dibayarkannya pun dirapel. Nah, artinya kan harus dipastikan betul ya Pak Lalu, ini source-nya apakah dari APBN, dari mana? Yang biasanya mendapatkan dari BOS akan tersentuh juga nggak dari sini untuk yang honorer terutama Pak Lalu? Ya, jadi gini, pada saat kami rapat awal dengan Mendikdasmen, kebetulan saya sendiri yang mempertegas pada saat itu tentang kenaikan gaji yang kenaikan tunjangan sampai dengan 2 juta ini yang untuk non ASN. Nah, di situ disampaikan bahwa bagi yang belum sertifikasi, tadi jumlahnya kan sekitar ada 800-an. Nah, kami meminta pemerintah untuk menyiapkan anggaran untuk menuntaskan sertifikasi bagi yang belum sertifikasi ini. Dan di rapat itu Mendikdasmen yang mewakili pemerintah menyatakan siap untuk menuntaskan insya Allah tahun depan. Nah, sehingga kenaikan tunjangan sebesar 2 juta ini untuk masing-masing guru non ASN kita bisa terlaksana semua. Nah, pertanyaannya bagaimanakah bagi guru kita yang non ASN non sertifikasi tersebut? Pemerintah sudah menyiapkan formulanya. Namun besarannya insya Allah minggu depan kami akan rapat dengan Mendikdasmen. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan pertanyakan kepada pemerintah formula atau besaran gaji bagi non sertifikasi seberapa gitu, sehingga yang jelas hari ini sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru honorer kita ini kan nerima 300.000. Nah, insya Allah dengan kebijakan ini maka kami optimis gaji para guru-guru honorer kita yang non sertifikasi ini bisa lebih dari
300.000 Ya, seperti dan itu Mbak harus sampai ke tangannya mereka ya Pak ya, karena kan tadi misalnya dananya dari bos daerah, jangan sampai dengan kasus terakhir mau tidak mau saya harus bilang ada kasus OTT, itu kan menggunakan gaji guru honorer diduga untuk korupsi. Nah itu jangan sampai terjadi ya, itu harus sampai ke tangannya. Nah kalau Pak Heru, apa yang mau dititipkan? Karena kan Pak Lalu tadi bilang minggu depan ada rapat bersama dengan Mendikdasmen, tentu ada rincian yang ingin dititipkan ke DPR soal ini, Pak Heru. Oh, terima kasih Mbak Friska. Apa yang disampaikan oleh Pak Lalu sebagai anggota Komisi 10 ini sangat menarik dan perlu kami apresiasi. Karena rekan-rekan kami di organisasi profesi guru mendorong akan hal-hal seperti itu. Karena rekan-rekan kami yang seperti tadi, rekan guru yang ada di sekolah, kemudian honor, saya merasakan, saya kepala sekolah SMP Negeri 27 dan 255 melihat ada guru kami yang honor murni, kami ambilkan gaji tersebut dari BOS. Nah, selanjutnya mereka itu belum mendapat sertifikasi karena belum ikut PPG. Nah, oleh karena itu ketika ini memperoleh apresiasi dari pemerintah Prabowo, ini sangat luar biasa. Artinya mereka perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya ketika distribusi mengenai apresiasi itu atau peningkatan kesejahteraan itu harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai diserahkan kepada satu organisasi profesi tertentu atau organisasi profesi masing-masing. Karena organisasi profesi masing-masing nantinya akan tidak objektif. Nah, oleh karena itu perlu ada badan tertentu atau melalui dinas sehingga hal seperti itu bisa terlaksanakan dengan baik. Gitu. Ya, baik. Ini dititipkan ke Pak Lalu ya. Dan terima kasih atas waktunya tadi Pak Heru Purnomo, Sekjen FSGI. Ini akan dititipkan. Saya bisa nambahin? Singkat saja Pak. Ya, singkat. Silakan. Tentu dengan peningkatan gaji atau tunjangan guru ini, kami berharap juga kepada guru-guru kita di seluruh Indonesia, baik ASN maupun non-ASN, untuk melaksanakan evaluasi diri, upgrading skill, kemampuan, dan mengikuti kondisi dan dinamika zaman hari ini. Kami yakin guru-guru kita mampu mempersiapkan generasi emas untuk Indonesia 2040.